Sebelum nanti bergabung lagi dengan Ustaz Aceng, sekali lagi saya informasikan kepada para jamaah sekalian yang mau bertanya, baik ada kaitannya dengan materi maupun di luar materi, dipersilakan untuk mengirimkan secari kertas, diestafetkan saja yang dari belakang, ataupun nanti kalau ada waktu ya bisa langsung bertanya. Kita langsung saja, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah semua manusia yang pernah melakukan dosa atau kemaksiatan nanti pasti dibalas di neraka atau tidak? Apakah semua manusia yang pernah melakukan dosa atau kemaksiatan pasti dibalas di neraka atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Setiap yang melakukan kejahatan, kemaksiatan pasti akan mendapatkan balasan. Dalilnya man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat kesalahan pasti akan mendapatkan balasan. Tetapi kalau sudah tobat, istighfar, sudah tidak akan disiksa. Jadi sudah ditip sudah hapus kalau sudah ditobati, tidak disiksa. 50 tahun berbuat dosa, setahun kembali jalan yang benar, bisa hapus dengan 1 tahun? Bisa. 50 tahun nggak sholat, nggak saum, durhaka, 50 tahun. Tahun terakhir dia babalik pikir tobat setahun. Bisa hapus dosa 50 tahun dengan setahun? Bisa. Dengan 1 hari? Dengan 1 hari? Bisa. Bisa, Bu ya. Kalau tahu mau mending gitu ya ibunya lah. Akhirnya mah nggak baung we lah. Nanti tobat ya seminggu dari ke maut. Maksudnya pernah zaman Nabi ada yang menawarkan diri, ya Rasul, saya masuk Islam atau langsung ikut berperang. Kata Nabi, Islam dulu, baru ikut perang. Hari itu ikut masuk Islam, hari itu ikut berperang, hari itu terbunuh di medan pertempuran. Kata Nabi, untung orang ini amila qolilan wa ujiro kasir, amalnya sedikit, cuma sehari dalam Islam, tapi pahalanya besar, sama mati syahid seperti yang lain. Jadi kalau sudah ditobati, ya sudah habis, tidak diperhitungkan lagi. Kalau belum, tentu diperhitungkan. Sekecil apapun. Paman ya'mal miskala dartin khairon yaroh, kemudian man ya'mal miskala dartin syarron yaroh. Kalau belum ditobati, ya. Kemudian yang kedua mungkin masih ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Kalau demikian, apakah di neraka itu kekal atau untuk sementara setelah dosanya dibersihkan? Di neraka itu kekal atau untuk sementara, Ustaz? Di neraka itu kekal, kholidina biha abada. Di neraka, di surga kekal. Yang di surga pasti kekal. Nggak mungkin dari surga dimutasi ke neraka. Ya. Tapi kalau dari neraka mungkin tidak kekal sesuai dosanya. Habis dosanya beres baru diangkat lagi ke surga. Buktinya ada orang yang berdoa di neraka, ya Allah keluarkan saya dari neraka, ya Allah keluarkan saya dari neraka, saya nggak kuat terus siksa seperti ini. Udah habis dosanya, Allah tanya dulu, ada lagi keinginan lebih dari itu? Tidak ya Allah, asal keluar dari neraka cukup bagi saya. Dikabulkan, keluarkan di neraka, bebas dari siksaan dan penderitaan. Akhirnya doa lagi, ya Allah perlihatkanlah surga kepada saya, seperti apa keindahan surga itu. Kata Allah, ada lagi keinginan lebih dari itu? Tidak ya Allah, dengan melihat pun cukup, biar enggak masuk surga juga, asal melihat seperti apa surga itu. Akhirnya diperlihatkan, nih dari dekat, inilah surga. Waduh ya Allah begitu indahnya, ya Allah jangan kepalang tanggung, masukkan aja ke surga. Akhirnya masukkan aja ke surga, tapi ditulisi jahannamiyun, mantan neraka. Aduh, kayaknya mantan neraka. Jadi yang di surga mau pasti kekal, namun mutasi ke neraka, yang neraka mah
Ada yang kekal, yang musyrik munafik kekal. Muslim yang maksiat mungkin yang masuk neraka, akhirnya bisa diangkat ke surga. Ya. Ini masih ada kaitannya juga dengan surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau binatang kucing nanti di akhirat masuk surga atau ada tempat khusus di antara surga dan neraka? Apa kita bisa bertemu lagi dengan hewan piaraan kita nanti? Terima kasih. Kucing baong, kucing bager. Kucing baong ke neraka berarti, kucing bager ke surga, begitu. Ada di ayat Al-Quran, ya laitani kuntu toroba. Ya Allah, ingin sekali aku menjadi tanah ajalah seperti binatang. Allah menyampaikan kunu turoba, jadi tanah ajalah kamu. Kepada binatang-binatang dibangkitkan dulu itu. Binatang buas dibangkitkan dulu. Wa idal wuhusyu husyirat. Nah, binatang buas dikumpulkan. Tapi akhirnya kunu turoba, udah jadi tanah ajalah kamu. Mungkin termasuk kucing ya. Termasuk kucing mungkin jadilah. Karena ada orang yang kafir mengangan-angan, ya laitani kuntu turaba, ingin sekali aku jadi tanah ajalah seperti binatang, jangan sampai harus masuk neraka. Jadi bisa terkesimpulan kemungkinan atau besar kemungkinan binatang ada, tapi kalau burung mah ada. Buktinya ada walah mitoirin mimma yastaun, dan di surga ada disuguhi daging-daging burung. Wallahu alam, nanti aja dicek ada. Iya, kita pada pertanyaan berikutnya ini ada kaitannya dengan kurban, Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah kita wajib untuk berkurban? Misalkan kita nggak ada uang cash tapi punya perhiasan, apakah harus kita jual untuk berkurban? Di sisi lain ada perasaan sayang kalau menjual perhiasan tersebut. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Kemudian ini ada kaitannya juga dengan kurban. Apakah hewan kurban itu harus selalu jantan, Ustaz? Iya. Kemudian mestikah kurban? Mesti. Kalau punya perhiasannya 1 kilogram, jual 1 saja akan habis ya. Habis. Tapi cuma ini aja gini, maksudnya hukumnya mah sunat, tidak wajib. Cuma ada Nabi anjurkan ala kulli ahli baitin pi kulli amin udhiyatun. Coba dari setiap kakak minimal seekor aja binatang kurban. Jadi Nabi menganjurkan minimal 1 kakak 1 bagi yang mereka yang mampu. Yang tidak mampu terima daging kurban tun, tidak apa-apa. Berarti hukumnya sunat kurban itu, tapi sangat ditekankan, dianjurkan untuk berkurban. Tapi tentu saja sesuai dengan kemampuan kita, mampu atau tidak. Kemudian kurban itu dengan binatang jantan atau betina, boleh, baik jantan atau betina. Betina yang sudah tidak produktif, betina yang bajir atau naon? Bajir teh bajir. Kambing yang bajir umpamanya boleh, nggak apa-apa. Ada sahabat pernah bertanya tentang akikah, ya Rasul, dengan jantannya atau betinanya? Kata Nabi, la yadurrukum dukronahuna au inasauna. Tidak apa-apa, mau jantan mau betina silahkan. Catatan yang sudah tidak produktif, yang bajir, yang sedang mengandung mah jangan, Bu. Begitu. Ya, masih ada, Ustaz. Ketika sedang safar kemudian bermalam, sholat wajib bisa dijama', sholat wajib bisa dijama'. Apakah masih ada sholat tahajud dan sholat sunat lainnya, Ustaz? Di saat sedang safar, satu, tidak ada sunat rawatib kecuali qobla subuh. Ratib qobla duhur, balu badesa, tidak ada di perjalanan mah kecuali qobla subuh. Iya. Keur mah di lemur getara.
Di Panyaban nggak ada, ya cocok gitu Bu ya. Rawatib tidak. Tahajud, duha, tahiyat masjid ada. Bahkan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik sedang safar atau di kampungnya sendiri. Tahajud mah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, tetap ada. Tapi kalau rawatib hanya qobla subuh saja yang ada. Kemudian lagi sholatnya lebih baik qashar, lebih baik jamak. Dalam keadaan safar lebih qashar, lebih baik jamak. Ya, rumusnya kalau sedang safar, kalau makan di jamak, kalau sholat di qashar. Ya, kalau makan di jamak, kalau sholat di qashar. Begitu ya. Ya, makan di jamak jadi 2 piring Bu. Begitu. Nah, kalau sholatnya di qashar, lebih baik qashar dalam perjalanan. Sebelum pada pertanyaan di kertas atau ditulisan, masih kalau ada yang mau langsung bertanya, silahkan Ibu atau Bapak. Ada nggak? Sebelum nanti di sini ini masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah dihalalkan nggak dalam Islam menyumbangkan organ tubuh seperti ginjal, kornea mata dan sebagainya? Kemudian bagaimana nanti pertanggungjawabannya di akhirat nanti, Ustaz? Mendermakan boleh, ya. Mendonorkan darah, mendonorkan ginjal boleh, menjual tidak boleh. Mengapa? Bukan milik kita kan? Kalau menjual tidak boleh. Mendonorkan masih dengan dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menjual tidak boleh. Termasuk darah pun nggak boleh kita jual. Kalau didonorkan boleh. Iya, selanjutnya ada terapi berbentuk kalung untuk kesehatan dan bisa menyembuhkan segala penyakit. Apakah dengan syariat ini termasuk musyrik enggak, Ustaz? Pernah saya juga mendengar langsung ditawari dengan kalung terapi. Mengapa jadi terapi? Ini kandungannya. Jadi tidak sembarang kalung. Ada kalung yang mengandung nggak tahu zat atau apa dan membuat segar. Jadi tidak musyrik kalau seperti itu. Kalau asal kalung nggak tahu apa kandungannya, berarti menganggap ada kekuatan seperti di luar yang biasa. Kalau seperti terapi kalung, saya pernah tanyakan tidak. Maksudnya tidak semua kalung, ada kalung-kalung khusus yang mengandung nggak tahu apa kandungannya dan bisa menjadi pengobatan untuk kelancaran darah katanya. Itu. Saya juga pernah dulu mencoba. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Saya mau nanya kepada Pak Ustadz, mungkin ini menyimpang dari materi kan. Bagaimana cara menyikapi teman atau saudara seiman yang tidak suka memaafkan? Padahal saya sudah minta maaf pada saudara seiman tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tidak suka apa? Tidak suka memaafkan. Tidak suka memaafkan. Ya. Allah pun yang maha gagah, maha memberi, ternyata Allah pun maha murah, siap memaafkan segala kesalahan manusia walau sebesar apapun. Cek ulang sama sabudah laut salaput hulu, Allah siap memaafkan dosa apapun kecuali musyrik yang kebawa mati. Kemudian apalagi manusia. Kemudian dituntut wa antabu wa tasbahu wa takbiru. Kau maafkan, kau ampunkan, itu lebih baik bagi kamu. Teknisnya 3, memaafkan kesalahan. Kemudian yang kedua, memaafkan dalam arti tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan dia. Yang ketiga, menutupi dengan jalan yang baik. Itu arti memaafkan yang sesungguhnya. Maksudnya alangkah baiknya orang yang suka dan termasuk apa itu ciri orang yang takwa. Ciri orang yang takwa teh wal qadiminal goido wal abin anisya, yang dapat menahan amarah dan memaafkan terhadap kesalahan orang. Ada imbalannya bagi yang memaafkan?
Ada. Bagi dia bebas dari dosa yang ia lakukan, begitupun termasuk satu kebaikan yang besar yang pemaaf itu. Cakaplah segitu. Iya, mungkin MPI pada hari ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.